Yuk. Yo, selamat datang lagi. Selamat datang lagi di channel gue. Thank you udah nonton, thank you udah subscribe, thank you udah like, thank you udah nonton tapi belum subscribe dulu. Yuk. Bantu kita ke 50.000 subscriber guys ya. Dikit lagi nih, ayo dong, bantu ya kan? Aduh. Kapan? Hah? Hujan mulu, Pak. Hujan mulu ya? Iya. Ini juga baru beres nyuci nih. Iya, ini sering-sering. Jadi nggak sering upload dan karena kita nggak sering ketemu. Kita jarang ketemu, tapi ya udahlah. Sekali ketemu bisa beberapa konten aman lah gitu. Jadi sekarang bahas apa nih, Pak? Ada yang request kemarin di kolom komentar, Bang bikinin tips-tips atau ya pokoknya intinya tips untuk beli ZX second. Oke. Jadi gue langsung tanyain ke orangnya yang udah pengalaman. Oke. Kasih tips dong. Tipsnya? Yang pertama gue lihat itu surat-surat dulu, tanyain lengkap nggak? Ya, lengkap, SNK, BPKB sesuai nggak gitu Pak. Ya kenapa harus surat-surat? Surat-surat. Iya, kalau nggak ada surat-suratnya bodong dong. Iya, emang salah kalau bodong. Resikonya apa tuh kalau bodong? Resikonya kalau ketilang nggak ada surat-suratnya, misalnya STNK nggak ada STNK-nya ya ketilang, nggak bakal bisa diambil motornya. Harus ada BPKB. Kalau misalnya nggak ada BPKB nggak bisa diambil juga motornya. Oh gitu. Kalau ngasih 500.000 bisa Hah? diambil nggak? Nggak bisa dong, nggak bisa. Polisi kan ya sesuai ketentuan. Iya, harus sesuai SOP. Oh gitu ya. Kalau misalnya emang nggak ada ya maksudnya motor bodong. Nah, itu nanti bisa kena pasal penadah. Tahu nggak penadah? Penuduh. Penadah tuh penadah tuh ya jual beli motor curian gitu kan, bisa aja yang dibelinya motornya ZX-nya curian gitu. Tapi kalau dari bodong dibikin surat-suratnya gimana? Ke Samsat? Jauh apa? bodong soang ke Samsat ya. Enggak bisa nggak, pertanyaannya mau jauh mau dekat bisa atau enggak gitu. Apanya? Atau bikin Apa? PPKB, bikin Ya enggak lah. STNK. Enggak dong. Oh, enggak. BPKB kalau misalnya dibikin ulang ya harus ada BPKB sebelumnya. Oh gitu. Minimal kopinya. Oh gitu. Kalau nggak ada bikin BPKB, enak bener. Sekarang yang jual bodong misalnya beli 60 juta, tinggal bikin BPKB lagi ya. Kalau STNK only, misalkan ada tuh banyak tuh. Kalau di marketplace STNK only, harga miring. Nah, oke, ini biasanya nih ya, STNK only ini gue buy ngobrol, asik buy ngobrol lagi. Iya, ini gue sebagai bukan customer apa ya, pembeli lah, nyari barang tuh. Nah, jadi gue sempat ngobrol gitu sama beberapa orang. Jadi gini, ada orang nih ke leasing, dia ngambil, dia DP 20 juta, di motor ya 20 juta. Kalau misalnya beli baru, otomatis kan STNK-nya udah ada kan? Ya kan? Ya. Nah, sekarang dia nggak nyicil tuh, dibiarin atau kabur ke leasingnya. Ya. Nah, terus motor ini dijual. Ya. Dijual pasaran bodong itu di 60 juta sampai 70 juta. Bodong. Nggak tahu ada yang 50 juta. Dijual nih ke orang nih, gitu kan. Tanpa dia pernah sekalipun bayar cicilan gitu. Dijual misalnya nih, gue udah dapet motor ini DP 20 juta. Gue jual ke lo 50 juta, cuan nggak 30 juta gue? Ya. Nah, hati-hati kayak gitu. Nanti di jalan ya ketahuan sama debt collector atau segala macam ya. Pokoknya kriminal lah. Itu modusnya, Van. Gitu. Kenapa misalnya ada yang kok cuman surat-suratnya STNK doang gitu. Nah, itu ada gitu kayak gitu. Bahaya tuh. Jadi kita juga sharing buat yang nonton lah. Jangan sampai nanti kejadian penonton kita. Iya, jangan memaksakan gengsi lah ya, demi gengsi. Bodo amat gitu, nggak dipatuhi surat-surat kendaraannya gitu. Yang penting punya ZX gitu kan, jangan nanti repot. Namanya juga manusia, tempatnya hilap, boy. Anjir. Nah gitu ya, masalah surat-surat tuh gitu. Ada juga gini, mungkin lengkap nih ya kan suratnya nih, STNK ada, BPKB dulunya ada, cuman hilang nih misalnya. Nah, kalau hilang kan bisa bikin surat kehilangan terus bikin baru lagi, itu nggak masalah gitu, asal lo mau ngurusnya dan mau ribet gitu. Oke.
Terus yang kedua berarti yang pertama surat udah. Nah, yang kedua gue biasanya di kilometer. Kilometer. Ya, kilometernya kalau semakin rendah artinya kan motornya nggak capek tuh. Gitu. Tapi yang real ya, yang murni, nggak settingan. Gitu. Kan ada tuh yang speedometernya di setting gitu. Ya. Jadi inilah. Bahasa tahu. Orang juga diobrolin. Kilometer. Ya. Nah, menyesuaikan kilometer sama asli atau enggak ya yang bisa kita lihat ya orang awam dia tuh dari misalnya dari gearnya, dari rantainya, lihat udah soak atau belum, dari bannya, dari kanvas remnya itu bisa dari bannya, dari bannya juga kalau misalnya masih orisinil dari bannya. Jadi mau bakso tahu atau enggak nih? Hah? Lu mau? A few moments later. Gitu. Lanjut. Nah, kilometer. Sebenarnya tinggi pun nggak apa-apa gitu kan, tinggi pun cuman ya udah ketahuan itu motor capek gitu ya. Kalau bisa kilometer rendah. Lu ngobrol sama motornya? Kalau ada ngobrol sama motornya. Yang akan dilihat di situ ada odornya. Bro, capek nggak bro? Capek udah. Guys, yang modelan begini mah harus dicubit ginjalnya. Yang ketiga, body. Lecet. Body halus, body kasar gitu kan. Nah, jadi dilihat nih. Kalau halus nggak kelihatan berarti. Ini body halus. Ini body halus nih. Body halus. Itu makhluk halus yang nggak kelihatan. Ini body halus nih namanya nih. Oh iya. Yang ada catnya nih, cat halus nih, ini halus nih. Ya. Ini kasar nih. Ya. Nah, yang ini, itu kasar tuh. Jadi ada ini kelihatan catnya. Iya, tapi ini kasar, ini halus. Itu ngebedainnya, Pak. Tapi ini kalau baret kasar nih. Kalau baret ini kasar. Enggak, body halus tapi baret. Beda. Kalau ini mulus kasar gitu. Walaupun gak jatuh juga kasar. Oh ya. Gitu ya. Jadi maksudnya apa sih looknya gitu biar panjang. takutnya ada yang di repaint atau di skotlet diganti gitu karena pernah jatuh. Nah, kalau di skotlet kan tinggal dibuka skotletnya. Kalau di repaint kan tinggal sama ini dari ujung sini sampai sini sama nggak repaintnya. Kalau misalnya full repaint ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang di akal-akalin gitu ya dari jatuh nah, terus di repaint itu, iya, maksudnya gitu. Itu kalau misalnya tukang repaintnya yang bagus ya nggak bakal kelihatan. Tapi kalau abal-abal itu kelihatan. Oke. Dilihat dari bekas motornya bekas jatuh atau enggak, gampang. Gitu. Dilihat dari sininya nih, ujung handle ada goretan atau enggak. Kalau udah diganti? Hah? Kalau udah diganti ya, itu ya? udah kelihatan. Gitu. Tapi ini yang simpel lah gitu. Oke. Yang simpelnya. Yang terus ke berapa ini sekarang? jalu pedok nih. Ya. Kalau lecet berarti dia udah jatuh. Oke. Gitu. Si yang ke berapa sekarang? Yang Udah atau lanjut? Ada lagi? Masih ada. Wah lagi. Masih ada. Dari modifan. Modifan kenapa tuh? Hah? Kenapa orang lebih banyak milih yang standar daripada yang modif? Enggak, kalau gini, kalau ngejual orang lebih milih ngejual yang standar. Gitu. Karena rugi kalau misalnya sama modifannya dijual, harganya jatuh. Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang jual yang full modif, nah pastikan part-part orisinilnya ada semua. Kayak misalnya master rem diganti nih sama Brembo. Nah pastiin master rem aslinya tuh ada juga. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya terserah. Maksudnya worth it. Jadi selera dong, selera dong. Selera, betul, selera. Jadi kalau misalnya harganya lebih mahal sedikit tapi modifannya mantap sih worth it. Gitu. Tapi kalau misalnya pengen dari nol sendiri, modif sendiri ya beli yang standaran aja. Oke, yang selanjutnya cek kelistrikan ya. Kelistrikan. Terus sen kanan kiri, lampu depan, lampu belakang, terus klakson, odometernya, starternya itu dicek semua. Odometer, average, terus mode-modenya ini kan ada mode rain, ada mode sport, ya kan ada mode sport plus. Enggak, itu CBR 2,5. Ini sport aja. Oh, terus jadi dia nggak pernah olahraga nih? Hah? Nggak pernah olahraga? Kenapa nggak pernah olahraga? Kan sport olahraga. Ya ini kan ada modenya sport. Oh iya ada. Kalau Ren apa Ren? Hah? Ren. Kalau Ren jadi dia nggak bisa ngebut-ngebut di waktu hujan, itu doang sih bedanya. Jadi di gaspol pun dia tetap pelan motornya. Itu mode Ren gitu. Jadi menahan ego. Nah, itu penting gitu. Kalau misalnya itu rusak, sistemnya rusak, jangan dibeli deh. Gitu. Karena kelistrikan terus speedometer pokoknya yang berhubungan dengan kelistrikan speedometer itu bahaya lah gitu. Oke. Sisanya itu ya udah resiko pembelian aja, beli bekas. Kayak misalnya businya udah belum pernah diganti,
filternya belum pernah diganti gitu, olinya belum pernah diganti. Itu ya resiko beli bekas ya. Oke. Gitu Apa lagi sih. Apa lagi udah? Domisili. Oh ya. Nah, kalau misalnya lu tinggal di kota Bandung ya lu carinya yang kota Bandung gitu. Kabupaten Bandung ya lu carinya Kabupaten Bandung gitu. Agak ribet pindah samsatnya. Ribet soalnya kalau misalnya yang apalagi Bandung Timur tuh harus ke Soreang. Mendingan Bandung kota deh gitu. Bandung Timur ke Rancaikek kan? Emang ada samsat Rancaikek? Ada. Ada ya? Ada. Bisa. Ini samsat Rancaikek. Oh bisa ya? Bisa. Nah kalau yang Soreang? Soreang Jauh. aja sendiri. Iya makanya jauh kan. Nah itu juga harus di inilah. Diperhitungkan. Perhitungkan. Ya kalau misalnya lu dapat murah tapi jauh misalnya samsatnya tapi dapat murah ya itu juga worth it juga. Gitu sama Pak. Mungkin ini deh, feeling misalkan ini penjualnya kayaknya bohong nih gitu. Ya itu ya bisa. Kalau misalnya mau kritis ya. Tapi jarang sih biasanya yang kritis tuh yang showroom yang emang dia teliti banget diliatin sampai akar-akarnya gitu ya. Jangan sampai kayak si Anjar. A few moments later. Jaketnya kehujanan basah. Bodoh, dasar bodoh. Ini maksudnya. Ini motor. Bentar. Ini motor. Pan, ada di skrip ini mau ngebully maksudnya gimana? Aduh. Ini motor katanya beli 6 juta ya? Iya, awalnya 6 juta. Beli 6 juta tapi di reservis lagi 4 juta. Jadi 10 juta. Ketipu. Ya, itu tai lah itu. Ya, maksudnya gini. Kalau gua kan sebenarnya gampang percaya lah sama orang gitu. Gampang percaya tuh, Mas, ini bore up katanya gitu kan. Tapi aman gak harian? Gue tanya gitu, aman. Ya udah, gue pegang tuh kata-katanya aman harian gitu. Taunya enggak. Gitu. Taunya ya parah. Dia tanggung jawab sekali, 2 kali, 3 kali, kesininya udah hilang. Nah, gitu. Ya akhirnya gue benerin semua, rombak gitu. Yang pengen kepo ada di video yang sebelah sana pokoknya. Udah lama ada dibahas. Gitu. Ya. Pokoknya ini worth it-nya 2 juta sebenarnya. Sih. Enggak lah. Tapi kan ini bodinya semua bagus. Oh gitu. Ban udah bagus ya. Terus rapi dalamnya. Ya, tapi kelistrikannya, bersih, remnya, ya itu mah standar 2-nya. ya itu PR banget. memang gitu lah. Tapi dipakai harian oke lah. Pokoknya ini udah bisa beli Beat FI sebenarnya. Iya tuh. Gitu. Jadi gimana? 2 juta lepas nggak sekarang? Iya, lepas sama kuping kiri 1. Buat gantungan kunci. Udah. Jadi kesimpulannya ya kalian pilih-pilih aja dengan cermat. Jangan lupa ya obrolan yang kita obrolin tadi itu bisa jadi referensi saja. Mungkin di kota kalian ada pilihan lain atau referensi lain dari teman kalian di kota kalian, itu mungkin masih bisa dipertimbangkan juga, atau dari YouTuber lain bisa dipertimbangkan juga. Ini dari pengalaman pribadi yang pernah ketipu. Jadi sekian. Terima kasih. Bye.